sorogan wetonan manuskrip ya. Iya. Banyak orang mengira sejarah hanyalah barisan angka dan tahun yang mati. Namun, bagi Prof. Aziwardi Azra, sejarah merupakan entitas yang hidup, yang jantungnya tersimpan dalam lembaran-lembaran manuskrip kuno Nusantara. Dalam bincang terakhirnya bersama Kang Oman di Ngariksa TV, sang pemangku ilmu ini menitipkan pesan penting tentang sebuah ilmu yang sering dianggap sunyi dan krusial bagi identitas bangsa, filologi. Filologi bukan sekedar ilmu membaca tulisan tangan kuno. Prof. Azra membuktikan bahwa dengan membedah 28 manuskrip primer untuk disertasinya di Columbia University, kita dapat mengungkap jaringan ulama. Kalau yang primernya ya harus naskah-naskah ya. Naskah-naskah. Sebagian naskah itu sudah ditahqiq atau sudah diterbitkan ya. Sebagian lagi belum ditahqiq. Nah, kebetulan di Amerika, beberapa universitas di Amerika itu memang naskah-naskah itu ada, mereka simpan juga walaupun nggak terlalu banyak ya, termasuk naskah yang terkait dengan Indonesia itu ada. Dalam poin-poin perbincangannya, Prof. Azra mengungkapkan bahwa dalam mobilitas intelektual, manuskrip mencatat kemana ulama pergi, dengan siapa mereka belajar, dan bagaimana ide-ide besar mengalir melintasi samudra. Melalui kritik teks, Prof. Azra menjelaskan bahwa dalam filologi, seorang peneliti harus jeli melihat tangan penyalin, apakah ada teks yang ditambah atau justru dikurangi karena ketidaksetujuan ideologis. Selain itu, juga terdapat mentalitas. Teks kuno adalah rekaman mentalitas masyarakat masa lalu yang membentuk cara kita berpikir hari ini. Menjadi seorang filolog di masa lalu adalah sebuah pertualangan fisik yang berat. Prof. Azra menceritakan bagaimana ia harus bergelut dengan mikrofilm di Kairo, mencari koneksi diplomatik, hingga memberikan uang tips demi menyelamatkan data dari birokrasi yang rumit. Ini adalah bukti bahwa sebuah teks tidak turun dari langit. Ada perjuangan fisik, ekonomi, dan politik di balik setiap penemuan naskah yang kita baca hari ini. Harus dibaca halaman per halaman, baris per baris itu harus dibaca. Orang kan sering mungkin berpikir kalau naskah isinya cuma mungkin pandangan, konsep, ya kan. Padahal sebetulnya banyak hal yang bersifat sosial, berupa sejarah sosial bisa diungkap dari naskah-naskah itu. Hari ini, teknologi mempermudah segalanya. Digitalisasi yang dilakukan oleh tim Ngariksa dan Rimsi merupakan nafas baru bagi ilmu filologi. Namun, timbul pertanyaan, mengapa di saat semakin mudahnya akses, justru minat untuk meneliti semakin berkurang? Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Azra mengungkapkan penolakannya mengenai ungkapan bahwa filologi merupakan bidang yang kering secara ekonomi. Banyak yang suka merasa kalau mengkaji manuskrip itu nggak ada duitnya, katanya gitu Pak Azra. Sebetulnya apapun bidang yang kita kaji itu pasti bermanfaat lah, pasti bisa mendukung kita secara sosial dan secara ekonomi. Saya kira selalu ada jalan kalau saya sih percaya gitu ya, karena toh tidak semua ilmu yang kita tuntut itu juga punya bersifat lukratif itu artinya bisa mendatangkan uang dalam jumlah besar. Tidak secara langsung lah. Tidak. Bagi beliau, menyelamatkan pemikiran ulama melalui naskah merupakan sebuah investasi peradaban. Bahkan, beliau juga mengusulkan diadakannya sebuah beasiswa khusus sebagai sebuah afirmasi filologi agar kita tidak kalah saing dari peneliti asing dalam memahami jati diri kita sendiri di Nusantara tercinta ini. Untuk itu, mari kita menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Ngariksa.